Saya ditunjuk dengan Pak Turiman sangat repot. Tolong kamu menyiarkan ogoh-ogoh ini. Saya belum tahu maknanya ini, Romo. Mohon ampun, Romo. Ya. Nah, terus saya masuk saja. Saya sering ditegur-tegur orang. Lek, hari raya Nyepi tahun baru Saka itu apa sih maknanya? Saya kan bingungan. Ya. Kalau dicari di Weda, ayat mana, sloka mana yang mengharuskan umat Hindu buat ogoh-ogoh? Ayo. Om Swastiastu. Langsung aja ini. Ini yang saya tanyakan. Saya pernah membaca Raja Yoga Patanjali. Ya. Nah, di situ ada seseorang atau Sanyasin yang telah meninggal dunia. Dan lagi setelah itu dititiskan lagi menjadi manusia, dan dia ingat ini tempatnya, ini rumahnya, ini ladangnya itu. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah memang seperti itu seorang Sanyasin atau yoga sejati yang sudah bisa melaksanakan hubungan antara Atman dengan para Mahatman? Dan di sini yang saya agak bingung, karena yang namanya ingat dengan keadaan hidup yang lampau, dengan hidup yang sekarang, itu kan dengan pembawaan Panca Mahabhuta. Betul. Apakah Panca Mahabhuta yang kelahiran sekarang masih kelahiran yang dulu masih mengikuti kelahiran yang sekarang? Ini aja, Om Santi. Betul. Orang yang menerapkan Raja Yoga Sutra Patanjali itu prinsip dasar Yoga Sutra kan Cita Wurti Niroda dengan 8 langkah yang disebut dengan Astanga Yoga. Kemudian untuk kita di Nusantara kita diwarisi Tek Gana Pati Tattva, itu disebut Sat Angga Yoga. Jadi ada beberapa langkah dalam Yoga Patanjali Astanga diringkas jadi 1 sehingga jumlahnya menjadi 6. Mengapa 6? Asta ya, 8. Sat bisa jadi sat kebenaran. Karena Ganapati itu bukanlah sosok Ganesha yang begitu hadir apa adanya, tapi ada apanya. Menurut buku Human Physiology yang saya baca, sesungguhnya Ganesha itu simbol dari otak. Maka dalam ritual di Bali dijadikan dia Pula Gembal, Bantan Pula Gembal. Pula Gembal adalah bahasa penghalusan dari perubahan bahasa dari Polo Gembal. Polo artinya otak, Gembal artinya tumbuh berkembang. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang mengalami proses transend itu, harus kembangkan otakmu, tapi jangan dibesar, dikembangkan melalui proses pengasahan. Makanya dia menjadi sering bagian dari dewa pengetahuan pula selain Saraswati Ganesha itu. Kita mau buat Ganesha besar-besar apapun, kalau kita tidak mampu mengambil saripati nektar dari makna Ganesha, juga 99 semua sia-sia. Ya. Nah, terkait dengan tadi disampaikan itu gimana nih? Mungkinkah dia, kalau dia memang sudah moksa begitu, dia tidak akan mungkin lahir lagi. Tapi pikirannya sudah dicemerlangkan. Apa kata Gita? Wahai Arjuna, kamu sudah lahir berkali-kali sama dengan aku, tapi kamu tidak tahu itu, tapi aku tahu, itu loh. Itu kan jelas itu. Makanya itu bagi orang yang telah mengetahui masa lampaunya, apakah karena memang sudah diberikan begitu, atau dia masuk ke portal masa lampau, apa yang disebut dengan deja vu. Ada itu, tapi jangan kacau. Ya enggak? Kacaunya apa? Oh, dia ngaku dirinya paranormal karena bisa masuk. Jangan paranormal, parah normalnya bahaya itu. Ya, bukan paranormal, parah normalnya. Jadi gila. Ya enggak? Jadi apa? Apa yang menyebabkan ternoda ini pikiran? Bukan hanya karena badan, karena persenyawan ini di dalam Hindu disebut panca klesa. Itu jelas dalam Samkhya. Raga, Dwesa, Adwidya, kemudian Asmita, Abhinewesa. Apa itu awidya? Ya, ketidakingatan alias kelupaan. Lawannya widya, wid artinya terang, cemerlang, ingat, cerdas. Kemudian raga, keterikatan, terikat dengan ini, terikat dengan itu. Jadi semuanya hari ini kita terikat. Makanya saya coba ingin melepaskan ikatan.
ikatan cinta kita dengan anak kita, dengan istri kita gitu. Ya, ini penting ini, makanya saya belajar melepaskan ikatan itu. Ya, termasuk juga sama sisa tugas di Buton, saya belajar untuk itu melepas. Ya, jadi pasangan kita adalah apa? Teamwork kita untuk membangun karma baik. Jadi orang yang dia tetap lahir menggunakan badan material, tapi dia tidak dipengaruhi oleh sehingga dia ingat lahirnya yang dulu. Ya, raga keterikatan, tinggal sekarang mau terikat apa enggak? Mohon maaf Pak, saya aja ingat kelahiran saya yang dulu, tapi saya enggak jumawa. Itu berdasarkan bukan saat ini. Dejavu saya masuk ke portal dari kelahiran, mungkin Komang udah dengar dulu itu. Tahun 66 saya sudah meninggal, saya digulung, kemudian hidup lagi. Sampai saya temukan siklus 20 tahunan, 66, 86, 2006, enggak tahu 2026 mungkin saya bisa pulang, tergantung nanti. Apa 2046, karena siklus 20 tahun memang terjadi. Saya sempat ketemu dengan paranormal Solo dulu. Kalau dinasti hanya mampu berkuasa 10 kali 200 tahun, maka habis itu gugur dinasti itu. Kerajaan di Bali kan 200 tahun bertahannya. Sementara manusia cuma 20 tahun. Kalau lebih, alam akan menyelesaikan dia melalui proses penurunan secara, kalau politik ya, apakah dengan penurunan melalui demo gitu. 20 tahun masanya, maka jangan harap kita mau kekal berkuasa di dunia ini. Ini penting ini kelepasan ya. Jadi dengan demikian, jadi Wahono ya. Wahono itu kendaraan, mudah-mudahan dia sampai di kendaraan yang mengantarkan dia sampai pada tujuan. Ya enggak? Apakah badan ini melekat? Masa katakan fisikal kita, wajah kita sangat ditentukan oleh karma kita, tempat kelahiran kita. Saya mungkin saja kelahiran sekian tahun yang lalu orang Jawa, datang ke Bali ya jelas. Apakah saya dekat dengan orang Nusa? Mungkin pernah reinkarnasi di Nusa. Maka saya saban bulan itu stop ke Nusa, saya menyelesaikan ritual. Bahkan yang mengiring saya orang Nusa itu sekarang. Ya. Nah, jadi dengan demikian hari ini pertemuan kita tidak ada kebetulan Pak Wahono ya. Saudara para saudara, tidak ada kebetulan kita pernah berjumpa di masa lampau. Istri kita bukanlah istri kita yang sekarang, juga istri kita yang dulu. Tapi kalau kita ingin cerai, jangan kata kita tidak pernah dulu bersuami istri, sekarang saya ceraikan kamu itu. Karena istri saya adalah apa? Ini calonnya akan saya nikahi. Wah, ini. Itu mencari pembenaran masa lampau untuk melampiaskan indriawi kita. Jangan seperti itu. Ah, jadi inilah, benar kan? Udah bisa dipahami Pak? Jadi material kita ini nggak pernah hancur Pak. Di alam semesta terjadi perubahan yang disebut dengan ada dua jenis perubahan, wiwarta wada, parinama wada. Perubahan yang bersifat permanen dan perubahan bersifat hanya perubahan bentuk saja. Kita kan dalam material perubahan bentuk. Betul nggak? Kita makan sari-sari makan, hari ini kita makan di Sulawesi, berarti sari makan Sulawesi. Nggak tahu kita sebenarnya pulau sebenarnya Sulawesi dengan Bali akan penyambungnya di bawahnya kan semua ini terhubung ini. Ya. Saya kira demikian dari Pak Wahono. Bisa jelas, terima kasih. Oke. Silakan. Om Swastiastu Romo. Om Swastiastu. Ya. Sugeng Sonten, Sugeng Pepanggian. Ya. Yang saya ingin tanyakan begini Romo. Namanya siapa Pak? Namanya Wisman. Agak geser sedikit. Namanya Wisman Pak. Wisman. Menurut bahasa Inggris Wisman itu artinya tamu-tamu yang datang di daerah pariwisata. Wisman artinya. Yang saya tanyakan begini Romo. Maaf ini sebelumnya. Ya. Kita karena Hindu Dharma di wilayah Barat itu jatuh. Apa itu namanya? Jarang terkena Upanishad. Ya. Dari jauh-jauh Pak Turiman datang ke pura saya. Pura Setia Dharma Panjirjo Kecamatan Slagelingga. Yeah. Jadi yang saya ingin tanyakan cuman sedikit tapi harus dijelaskan secara detail. Boy. Maksa ini maksa. Karena di wilayah barat ini Hindu dulunya banyak Pak ya. Berhubung pindah ke Pelintang ke sana-sana sedikit. Yeah. Nah di sini hari raya Nyepi itu tahun baru Saka sangat ramai sekali. Saya ditunjuk dengan Pak Turiman sangat repot. Tolong kamu menyiarkan ogo-ogo ini. Saya belum tahu maknanya ini, Romo. Mohon ampun, Romo. Ya. Nah, terus saya masuk saja. Saya sering ditegur-tegur orang. Lek, hari raya Nyepi tahun baru Saka itu apa sih maknanya? Saya kan bingungan. Mau tanya dengan siapa? Orang tua saya sudah pindah ke Belintang.
ke Palembang Sumber Oki. Jadi saya mohon maaf pada Romo, hari raya Nyepi itu betulnya ogoh-ogoh itu kan sekarang rame. Iya. Harus dijelaskan detilnya memperingati apa. Kalau saya ngomong di mic sound besar itu supaya tidak kepleset karena Jadi, tempat kita ini ada nggak kaitannya ogoh-ogoh dengan hari raya Nyepi gitu kan? Ya. Intinya karena, itu. Ya, karena di tempat kita ini tidak mayoritas, hanya umatnya sedikit. Sekian. Baik, udah. Santi. Jadi hubungan ogoh-ogoh dengan hari raya Nyepi. Ya. Gitu. Begini, makanya kita katakan Hindu Nusantara. Ya. Kalau dicari di Weda, ayat mana, sloka mana yang mengharuskan umat Hindu buat ogoh-ogoh? Ayo. Ada nggak? Nggak ada. Karena kitab suci kita itu secara top down itu harus dipelajari, harus ngelakoni, kita harus olah di situ. Olah rasa, olah batin. Maka manusia menemukan sesuatu kembali sebagai sebuah persembahan, sebagai sebuah offering, karena di dalam pengolahan manusia berproses. Ya. Sekarang kita lihat narasi besar, cerita besarnya platform ketika kita bicara masalah Nyepi apa? Upacara penyucian, kembali ke titik nol. Bahasa keren saya, purification and sacralization. Pemurnian dan bagaimana kita bisa suci tanpa sebuah untuk kembali ke pemurnian berarti lepaskan unsur-unsur anasir material. Ya, anasir material, apa itu material? Makanan kita pertama ana maya kosa, maka Nyepi berpuasa. Kemudian ana maya kosa muncul dari apa? Makanya amati geni. Amati geni adalah api. Tapi api yang dimaksud api nafsu, jangan ya. Jangan Nyepi tidak menyalakan api, tapi kemarinnya buat tipat itu banyak banget tuh. Sehingga pas Nyepi memang nggak nyalakan api, tapi piringnya nggak pernah kering tuh. Setiap 15 menit. Ya enggak? Jadi kita mulai mengosongkan secara fisikal, mengosongkan secara psikis, sehingga kita kembali kepada jati diri. Sebelum kita mengosongkan, ada apa? Ya enggak? Nyanyiannya, ada apa denganmu? Ya, ada apa? Something wrong, ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Sifat-sifat yang diberikan dalam bentuk material menjadi disebut buta ini benar-benar bahasa Jawa jadi buta. Dia agak mencengkram dia. Siapa dewanya buta? Durga Dewi dan Rudra Dewa. Inilah sebenarnya yang sifat-sifat demonik ini. Sifat-sifat demonik inilah kemudian disimbolkan sebagai ogoh. Bagaimana kita bisa mencari kemurnian kesucian tanpa adanya pelepasan, pengembalian nyomnya dari kekuatan-kekuatan negatif itu yang disebut dengan buto-buto itu. Maka ogoh-ogoh simbol buto. Kemarin ada pertanyaan tadi mana lupa saya dua yang saya kunjungi. Selayaknya ogoh-ogoh itu saya arak setelah mecaru Romo apa sebelum mecaru? Saya jawab, mestinya ogoh-ogoh yang berupa aeng, berupa buto itu harus diarak sebelum mecaru. Jangan setelah mecaru sudah somil secara ritual, kok muncul lagi wajah yang serem gitu. Ya enggak? Makanya kalau memang ingin setelah mecaru itu dilakukan buat ogoh-ogoh, buat ogoh-ogoh besar wujud dewata sebagai bentuk penggambaran simbolisasi dari somyonya, stabilnya, sucinya, santanya daripada raksasa buto itu menjadi dewa. Boleh diarak setelah mecaru, tapi sebelum mecaru harus lupanya yang serem itu pakai taring itu buto. Ya toh. Nah ini, jadi itulah ogoh-ogohnya. Sasarannya nggak ada tuh, tetapi dia memakai analog dalam upacara pengabenan di Bali. Sebenarnya kakak saya itu tahun 86 yang membidani gases itu, karena beliau orang seni, beliau kreatif banget. Ya, tapi beliau sudah almarhum itu.
Yang sekarang diteruskan oleh Komang yang sering nyalon arang, itu kebenakan yang ketiga, itu yang kedua urus Banten, yang pertama urus pengusungan jenazah, udah meninggal pula, kemudian saya menyelesaikan itu karena saya besar di lingkungan itu. Jadi kakak saya membuat kreasi waktu bisa kerja di Art Center, mengambil produktif dari pengabenan nguangun atau nyawo perteko dengan yang disebut dengan kaki patuk dadong simprit, dua ogoh-ogoh yang diarak ketika orang ngaben besar di Bali. Satu wujud kakek-kakek, satu wujud nenek-nenek. Ini disebut dengan kaki patuk dadong simprit. Sekarang dibuatkanlah ogoh-ogoh. Mengapa ogoh-ogoh? Karena digoyang-goyang, diogah-ogah gitu loh. Itu dasarnya sebenarnya kan tidak ada istilah dalam sastra. Mana itu ogoh-ogoh? Enggak, karena digoyang-goyang. Padahal waktu saya kecil-kecil dulu, ya tahun 70 nggak ada ogoh-ogoh, yang ada namanya mau gobok keliling arak desa aja sampai pagi dengan obor, dengan simu-simu. Belakangan 80 masuk 8 berikut 90 mulai orang arak-arakan, sehingga kos untuk buat ogoh-ogoh jauh lebih besar daripada buat pecaruan gitu loh. Apalagi saya tinggal di komplek perumahan itu, wah berapa kali tuh tim yang membuat ogoh-ogoh datang ke gereja minta sumbangan gitu. Anak-anak kecil ada ogoh kecil-kecil dibuat gitu, macam-macam gitu. Nah yang penting mau aja dia berkreasi, udahlah saya bilang. Akhirnya jadilah dia apa? Pesta budaya. Makanya kemarin kan polemik waktu COVID di Bali, ada yang marah tak dikasih buat ogoh-ogoh gitu ya, macam-macam itu. Udah serah? Nggak? Sudah Pak? Ya. Pak Wisman. Pak Wisman. Wisman. Wisman, ya wisatawan itu Wisman namanya di Bali.